Apindo Kabupaten Bekasi ini berada di dalam kawasan industri terbesar se-Asia nih Pak, dengan lebih dari 6 kawasan industri dan juga kawasan industri berskala internasional nih. Untuk saat ini hubungan industrial di Bekasi ini sudah ke arah yang lebih baik, Bu. Apalagi Ketua DPK Apindo Bekasi yang sebelumnya, Pak Sutomo, itu menggagas terkait hubungan industrial Pancasila. Khususnya 2025 ini, perusahaan-perusahaan yang berkonsultasi kepada DPK Apindo Kabupaten Bekasi itu terkait dengan kenaikan upah. Gitu. Karena upah kita di 2025 ini naiknya sangat signifikan. Kabupaten Bekasi ini biasanya adalah center of attention ya, secara nasional Pak. Nah biasanya kalau di bidang 2 ini yang paling banyak menangani perselisihan itu terkait apa Pak? Di 2024 akhir kemarin kita membentuk PBH Apindo Bekasi, Pusat Bantuan Hukum. Itu apa? Itu CSR-nya Apindo. Di Perda ini ternyata ada 2 versi, Bu. Ada 2 versi yang isinya itu berbeda. Nah, ini kami sedang mempertanyakan klarifikasi melalui surat mana yang dipakai nih dari 2 perda yang judulnya sama, nomornya sama. Podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam mencari solusi. Halo Sobat Apindo, apa kabar? Welcome back di podcast DPK Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menarik, menginspirasi dan juga menemukan solusi dengan cara yang strategis. Nah, Sobat Apindo, pada session kali ini perkenalkan saya dengan Puput, Wakil Bidang 2 untuk Hubungan Industrial dan juga Pembelaan Anggota. Ketemu lagi dengan HI Tim 2 dan kali ini saya ditemani oleh 2 partner saya yang juga sama-sama di bidang 2 hubungan industrial dan juga pembelaan anggota. Dan sahabat Apindo, bicara tentang hubungan industrial sangat dinamis dan juga selalu mengikuti perkembangan zaman. Dan kita ingin tahu lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana iklim hubungan industrial di Kabupaten Bekasi. Langsung saja yuk kita kenalan dengan para narasumber kita kali ini. Halo Pak Tatang dan juga Pak Tovan. Halo, Bu kabar, Pak? Salam sehat salam semangat. Luar biasa ya. Pak Tatang dan Pak Tovan, terima kasih sudah menemani saya di sesi podcast kali ini. Dan barangkali sahabat Apindo belum kenal nih dengan Pak Tatang dan Pak Tovan. Biasanya tak kenal maka kita harus kenalan. Iya, harus kenalan. Tak gitu ya. Iya, Pak Tatang dan Pak Tovan seperti biasa kita akan ditemani secangkir kopi dan berdiskusi terkait dengan dunia industrial relation di Kabupaten Bekasi. Tapi sebelumnya boleh dong kita kenalan dulu dengan Sobat Apindo. Silakan Pak Tovan. Kenalan ya Bu ya. Ya. Saya sudah nikah. Istri 2, bukan itu ya. Nggak boleh ya. Sobat Apindo jangan ikutin ya. Oke. Sahabat-sahabat Apindo, saya dengan Taufan. Jadi kalau di hubungan industrial dan pembelaan anggota advokasi itu sudah cukup lama. Di 2024 ini juga masih dipercaya di bidang ini. Kemudian juga di pengurusan baru ini juga ada beberapa terobosan yang mungkin nanti kita akan sampaikan kepada sobat-sobat Apindo. Terima kasih. Oke, silakan Pak Tatang. Baik, terima kasih Bu Puput. Halo sahabat Apindo. Terima kasih sudah diundang Bu Puput di acara yang luar biasa ini. Perkenalkan saya Tatang Suryaman. Saya Ketua Bidang Advokasi di DPK Apindo Kabupaten Bekasi periode 2024-2029. Alhamdulillah diundang pada acara hari ini, mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada semua sahabat Apindo yang tergabung dalam DPK Apindo Kabupaten Bekasi.
Silakan Bu Puput. Oke, terima kasih Pak Tatang dan Pak Tovan. Sobat Apindo, di sesi yang sebelumnya saya janji untuk kita ngobrol-ngobrol lagi nih dengan tim dari bidang 2 hubungan industrial dan juga advokasi pembelaan anggota. Dan kali ini saya memenuhi janji saya untuk kita diskusi lebih dalam lagi terkait dengan hubungan industrial. Nah, Pak Tatang dan juga Pak Tovan, Siap. kita ini Apindo Kabupaten Bekasi ini berada di dalam kawasan industri terbesar se-Asia nih Pak. Oh, Luar biasa. Luar biasa ya. Beruntung sekali kita ada di Bekasi ini. Betul sekali. Dengan lebih dari 6 kawasan industri dan juga kawasan industri berskala internasional nih. sepertinya sekarang ada tambahan deh Bu. Ada tambahan iya, ya? bisa 7 atau 8 atau 9 kawasan industri yang mungkin kecil-kecil ya. Iya. Iya, sebetulnya dengan semakin banyaknya kawasan industri ini akan semakin bagus nih Pak Tatang dan Pak Tovan, karena kita membangun ekosistem industri. Nah, ketika ekosistem industri mulai terbangun di sebuah area, maka industrial relation pun selalu menyertai dan membayangi gitu ya Pak ya. Nah, kalau saya boleh tahu nih Pak Tatang dan Pak Tovan, sebetulnya situasi hubungan industrial atau iklim industrial relation di Kabupaten Bekasi ini seperti apa Pak? Silakan Pak Ketua. Siap. Baik. Untuk saat ini hubungan industrial di Bekasi ini sudah ke arah yang lebih baik, Bu. Apalagi Ketua DPK Apindo Bekasi yang sebelumnya, Pak Sutomo, itu menggagas terkait hubungan industrial Pancasila. Nah, ini tentu akan berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan yang telah mengikuti training hubungan industrial Pancasila, yang mana sahabat Apindo mendapatkan pembekalan dari trainer-trainer hubungan industrial Pancasila ini. Beberapa anggota DPK Apindo Kabupaten Bekasi sudah mendapatkan itu, dan hubungan industrial Pancasila ini memang yang dicita-citakan oleh baik Apindo maupun pekerja ya, agar terjadi hubungan yang harmonis, dan dampaknya di hari ini ada penurunan terhadap case-case terhadap perselisihan hubungan industrial. Mungkin kalau saya lihat di masa sekarang seperti itu Bu Puput, kita lebih cair dalam komunikasi dengan teman-teman serikat pekerja, dengan teman-teman di pimpinan cabang atau pimpinan pusat, bagaimana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, begitu Bu. Iya, dan Pak Tatang, tampaknya hubungan industrial Pancasila yang dibangun oleh Apindo sukses dan sangat bermanfaat untuk memberikan kontribusi terhadap hubungan industrial di Kabupaten Bekasi ya Pak ya? Ya, kita harus terus itu digaungkan ya. Karena hasilnya mungkin tidak hari ini, tapi nanti ke depan semakin dampaknya itu akan terlihat, bukan begitu Pak Topan ya? Iya, kalau bilang sukses pasti masih ada beberapa yang perlu disempurnakan, Bu, karena sesuatu itu gak ada yang sempurna, apalagi terkait dengan perkembangan zaman. Tinggal dari karena kalau HIP ini kan melibatkan dari pengusaha, kemudian dari rekan-rekan serikat pekerja, juga dari pemerintah. Tinggal 3 unsur ini berdiskusi, kemudian menemukan satu pola lagi yang bisa disematkan di dalam HIP untuk bisa kemudian menyempurnakannya lebih baik. Iya, dan kalau kita lihat sebetulnya Apindo Kabupaten Bekasi ini sangat strategis ya, karena berada di tengah-tengah kawasan industri. Nah, kembali lagi Pak, kalau kita lihat ekosistem industri ini kan dinamis sekali ya di Kabupaten Bekasi ya. Kalau untuk di bidang hubungan industrial advokasi dan juga pembelaan anggota, seperti apa Pak? Apakah memang selalu dinamis dari tahun ke tahun atau bagaimana? Iya, kalau khususnya 2025 ini, ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang berkonsultasi kepada DPK Apindo Kabupaten Bekasi itu terkait dengan kenaikan upah gitu. Karena ini tren yang cukup besar, karena upah kita di 2025 ini naiknya sangat signifikan, 6,5% untuk UMK, UMSK kemudian di atasnya 6,5%.
Dan untuk rekan-rekan pekerja yang di atas 1 tahun pun terkait dengan struktur skala upah kan, pasti di atas UMK maupun di atas UMSK. Dan itu impactnya juga banyak, bukan hanya kepada upah tapi juga komponen-komponen lainnya terkait dengan BPJS TK-nya, BPJS kesehatannya, pajaknya, kemudian dan lain-lain gitu. Jadi saat ini trennya masih di sekitaran terkait dengan upah. Jadi biasanya ada waktu-waktu tertentu kah Pak? Ngomongin tentang upah, apakah di awal tahun seperti kali ini atau di akhir tahun atau biasanya seperti apa? Iya, kayak musiman ya. Musiman ya. Musiman, kayak buah gitu. Kayak buah ya. Jadi kalau kita lihat nih di Kabupaten Bekasi ini biasanya adalah center of attention ya, secara nasional Pak. Iya. Gitu. Jadi center of attention nasional terkait dengan entah itu pengupahan, HI dan lain sebagainya. Nah biasanya kalau di bidang 2 ini yang paling banyak menangani perselisihan itu terkait apa Pak? Silakan Pak Topan. Oh, saya lagi. Terima kasih Pak Ketua. Makasih. Jangan bengong Pak Topan. Ini Kopi dulu. Kopi dulu sepertinya ya. Dulu, gitu. Atau saya apa tadi? Bu Puput. Kurang konsen jadinya saya. Jadi tadi pertanyaannya adalah kalau di kita ini kan sebenarnya Apindo Kabupaten Bekasi adalah attention, center of attention secara nasional nih, gitu. Baik. Nah biasanya kebanyakan tuh sebenarnya kasus-kasus yang dikonsultasikan oleh anggota itu terkait apa ya Pak yang paling tinggi ratingnya gitu ya? Ya, yang paling tinggi itu untuk di 2024 itu perselisihan itu yang pertama tentang upah, yang kedua PHK. Kalau kita dibilang di ranking ya, ranking pertama selalu upah. Dari tahun ke tahun selalu upah permasalahannya. Nah, menyinggung tentang upah ini memang di 2025 ini setelah pasca kenaikan upah ada juga perusahaan sahabat Apindo yang konsultasi bahwa perusahaannya sudah tidak mampu lagi untuk membayar upah UMSK terutama di tahun 2025 ini, sehingga sahabat Apindo ini kemungkinan ya, karena dia konsultasi bagaimana cara menutup perusahaan begitu. Jadi kami ikut turut berduka cita ya di salah satu kawasan. Dia mau melakukan penutupan perusahaan dengan alasan pertama ketidakmampuan untuk kenaikan upah, yang kedua regulasi yang selalu berubah-ubah. Ya. Nah itu harus didengar oleh pemerintah juga ya Pak Topan ya. Juga dengan dengan regulasi yang berubah-ubah ini ternyata investor kesel gitu. Tiap berubah gitu kan, sehingga kita sudah kasih solusi gitu kan, bagaimana biar tetap investasi di Bekasi khususnya, tetapi si investor ini sudah tidak mau. Nah, akhirnya ya kita bantu bagaimana untuk menutup perusahaan dengan memberikan hak-haknya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang begitu Bu. Iya, jadi sebetulnya kepastian hukum ini amat sangat dinanti oleh para investor dan pelaku industri ya Pak ya? Iya, sangat Bu. Jadi kepastian hukum itu adalah salah satu barometer sebuah negara gitu kan. Saat ini mau tidak mau diakui ya, khususnya yang tadi Pak Tatang sampaikan bahwa ada kondisi di mana bahwa kepastian hukum ini belum terjamin oleh pemerintah, oleh negara gitu, sehingga ada satu kondisi yang menyebabkan mereka akan menutup perusahaannya itu. Jadi kalau bicara bahwa upah tinggi itu tidak berpengaruh terhadap penutupan perusahaan, itu juga salah gitu. Salah satu faktornya mungkin nanti dalam dekat ini pun akan ada yang menutup perusahaannya karena merasa bahwa tidak bisa membayar upah yang kenaikannya cukup tinggi,
dan disinkronkan lagi bahwa kita sudah punya peraturan yang sudah diterbitkan oleh misalnya PP 51 dan kemarin uji materi tentang MK 168 dan lain-lain, bahwa kepastian hukumnya itu nggak ada gitu. Iya, kalau dilihat dari tadi perselisihan terkait dengan kepentingan gitu ya Pak, upah gitu ya. Memang apakah dengan kenaikan upah itu kemudian investor sulit dan menutup perusahaannya, itu apakah selalu alasannya tentang upah atau kemudian dikemas dengan efisiensi begitu, atau seperti apa Pak? Iya, itu salah satu faktor aja tadi yang saya sampaikan Bu. Jadi bukan semua tentang upah gitu kan, karena persaingan dunia ini, persaingan produk, persaingan harga dan lain-lain juga itu berpengaruh gitu. Persaingan kualitas dan lain-lain. Kemudian regulasi dari pemerintah juga salah satunya mempengaruhi gitu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan, tapi yang tadi satu perusahaan ini dalam waktu dekat itu adalah karena upah gitu. Oke. Jadi jika ada statement perusahaan itu tidak pernah mem-PHK karena tidak mampu membayar upah karena kenaikan upah, itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar juga ya? Betul. Dan terbukti nanti nih, kita lihat saja gitu. Padahal kita sudah berusaha dari Apindo untuk meyakinkan pengusahanya untuk bisa tetap beroperasi, khususnya di Kabupaten Bekasi karena dia di salah satu kawasan industri. Tapi karena ownernya sudah merasa bahwa sudah tidak mampu lagi dan terhadap kepastian hukum di Indonesia juga merasa dirugikan, sehingga si investor ini mau nggak mau dia akan menutup perusahaannya. Dan sekarang kita sedang memberikan sebuah konsultasi supaya hak-hak pekerjanya itu harus diberikan menurut ketentuan undang-undang gitu. Jangan sampai melanggar ketentuan undang-undang. Itu kan ruhnya Apindo terkait dengan bidang ketenagakerjaan. Iya. Oke, Pak Tatang dan juga Pak Taufan, kalau tadi kita baru membahas satu hal perselisihan ya terkait tentang hak gitu ya. Tapi dinamikanya sudah sangat luas ya Pak terkait hal ini. Dan apakah memang perselisihan terkait dengan hak ini menduduki rating yang cukup tinggi di Kabupaten Bekasi, Pak? Untuk perselisihan hak ya, artinya kalau perselisihan hak itu kan perusahaan tidak memenuhi hak yang sudah diatur oleh PKB atau undang-undang. Justru itu sedikit, kebanyakan itu perselisihan kepentingan. Contoh kenaikan upah tadi, sebenarnya upah itu sudah misalkan di atas UMSK. Tapi karena dengan aturan yang misalkan minta naik 6,5% contohnya ya, sementara si pekerja ini tidak bisa dinego, bisa di bawah misalkan 5% atau 3%. Karena setiap perusahaan itu berbeda-beda, misalkan semua dapur perusahaan itu berbeda-beda, tapi misalkan dia bahwa perusahaan ini membuat motornya gitu kan, dengan perusahaan yang hanya membuat bagian kecil spare partnya, misalkan dia hanya kebagian buat knalpot contoh, tentu berbeda. Tapi karena dia harus masuk UMSK gitu kan, jadi sekarang itu sama UMSK di perusahaan yang buat motor atau mobil dengan perusahaan yang hanya bikin spare partnya yang kecil-kecil gitu. Jadi itu yang belum terkomunikasikan antara pekerja dengan pengusaha di level mana sebenarnya dia berada gitu. Nah, ini juga harus dipikirkan ke depan bagaimana penentuan tentang UMSK ini harus lebih jelas lagi tentang mana yang harus UMSK yang unggulan, mana yang memang dia bukan, sehingga terdapat keadilan dalam memberikan pengupahan terhadap pekerja, sehingga dapat kebijakan itu tidak memberatkan perusahaan yang hanya untuk bagian-bagian yang membuat spare part seperti itu. Jadi tidak disamakan dengan perusahaan yang membuat mobil atau motornya langsung kan gitu. Ya mungkin seperti itu Bu contohnya. Jadi memang seharusnya ada klasifikasi yang berbeda ya setiap pelaku industri ya Pak ya.
Ya, itu yang harus kita edukasi ke pekerja atau ke serikat pekerja bahwa dapur kita itu berbeda loh gitu. Mungkin dapur saya sama Pak Topan nih beda. Tapi misalkan dapur saya ini penghasilan saya kecil, mungkin Pak Topan besar. Tapi anak saya atau istri saya pengen menuntut gaya hidupnya seperti tempatnya Pak Topan yang penghasilan beliau mungkin udah di atas rata-rata. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi itu semua punya dapur masing-masing yang harus dimengerti oleh stakeholder di situ. Baik pekerjanya atau perusahaannya harus bisa meyakinkan. Nah, untuk meyakinkan itu memang perlu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, bagaimana kita menjelaskan tentang kondisi perusahaan. Nah, itu yang harus dimiliki oleh teman-teman atau sahabat Apindo yang memang ada permasalahan seperti itu. Kalau ada permasalahan-permasalahan yang memang dikiranya perlu dikonsultasikan, datanglah ke Sekretariat Apindo atau mengajukan permohonan konsultasi ke bidang advokasi di DPK Apindo untuk sahabat Apindo ya. Ada tambahan Pak Topan? Cukup. Iya, oke. Kalau tadi Pak Tatang sudah menyampaikan bahwa sebetulnya di DPK Apindo juga memiliki public services gitu ya, terkait dengan pendampingan hukum dan juga advokasi bagi anggotanya. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit nih public services untuk anggota ini seperti apa, Pak Topan? Oke, Bu Puput. Jadi kalau kita mengaca ya di 2023, kemudian 2024, 2022 itu memang yang masuk konsultasi ke Apindo ini bukan hanya ketenagakerjaan, tapi di luar ketenagakerjaan. Sehingga kami berdiskusi dengan para pimpinan di DPK Apindo Kabupaten Bekasi. Kemudian di 2024 akhir kemarin kita membentuk PBH Apindo Bekasi, Pusat Bantuan Hukum. Itu apa? Itu CSR-nya Apindo. Salah satu CSR-nya Apindo. Jadi bukan hanya melayani anggota Apindo, tapi juga melayani masyarakat luas. Baik. Ya, kasusnya cukup unik-unik gitu. Bahkan misalnya ada kasus pribadi tentang perceraian, kemudian misalnya ada seorang HR kontak ke kita bahwa Pak tolong dibantu dong, karyawan saya sedang bermasalah secara pribadi gitu. Oh iya, pasti kita bantu karena itu salah satu CSR-nya Apindo gitu, melayani bukan hanya perusahaannya tetapi juga karyawannya terkait dengan permasalahan hukum. Dan juga ada juga perusahaan misalnya terkait misalnya mendapat konfirmasi panggilan dari pihak kepolisian, apakah itu tentang pengelolaan limbah, kemudian SNI, kemudian sekarang yang baru-baru itu adalah tentang air SIPA gitu. Nah itu kan kalau di bidang HI saja itu kita tidak bisa mewakili gitu. Kalau misalnya di PBH itu cakupannya luas, jadi segala macam permasalahan hukum itu bisa kita cover sebagai CSR-nya Apindo DPK Kabupaten Bekasi. Baik, jadi ini ada dua hal yang sedikit berbeda ya Pak ya, tapi public services ini bisa dinikmati juga oleh siapa saja yang memang membutuhkan advokasi atau bantuan hukum seperti itu ya. Betul. Jadi biar sahabat Apindo enggak bingung nih, kita apa sih bedanya bidang advokasi dan konsultasi hukum dengan yang disampaikan Pak Topan tadi bahwa di Apindo ada pusat bantuan hukum. Jadi untuk bidang hubungan industrial dan advokasi itu khusus menangani permasalahan-permasalahan hubungan industrial Bu Puput. Jadi kayak permasalahan upah, permasalahan PHK. Kami melayani untuk sahabat Apindo yang sudah menjadi member free of charge ya untuk pendampingan di bipartit sampai dengan mediasi. Itu untuk di bidang hubungan industrial dan advokasi. Kemudian siapa anggotanya? Anggotanya adalah pengurus Apindo di bidang advokasi. Ada
Di situ ada Bu Puput, ada Bu Nike dari AHM, ada Pak Haji dari Mitsubishi ya. Ada Pak Ponidi dari Toyosil, saya dan Pak Topan atau terkenal dengan 2T kami ini, Pak. Itu. Jadi Tatang Taufan. Nah, terus apa bedanya dengan Pusat Bantuan Hukum? Nah, ini menarik. Pusat Bantuan Hukum ini anggotanya siapa Pusat Bantuan Hukum ini? Tentu kami bidang advokasi yang sudah mempunyai izin advokat. Nah, kayak Pak Topan, saya, Pak Ponidi itu, Bu Nike itu sudah punya izin beracara. Kami punya BAS ya. Jadi itu bedanya. Bagaimana dengan sahabat Apindo yang mau konsultasi di luar hubungan kasus-kasus hubungan industrial? Silakan konsultasi dengan Pusat Bantuan Hukum Apindo. Konsultasinya free. Tinggal nanti case-nya apakah akan berlanjut, nanti kami referensikan kalau memang SDM di PBH Apindo ini tidak menguasai contoh masalah perpajakan. Kami MOU dengan pengacara yang memang expert di bidang perpajakan, sehingga kami akan menawarkan ke perusahaan yang memang ada masalah terkait itu dengan advokat yang memang kompeten yang bekerja sama dengan Pusat Bantuan Hukum Apindo ini. Jadi seperti itu bedanya, Bu, antara bidang advokasi dan konsultasi hukum dengan Pusat Bantuan Hukum Apindo Bekasi. Itu bedanya, Bu. Baik. Kalau boleh bertanya sedikit gitu ya Pak Tatang, boleh, dan boleh. double two ya atau T2? 2T, tapi jangan di itu ya, 2T, jangan satu-satu gitu. Oke. Sebenarnya yang melatar belakangi kemudian Apindo membangun atau membentuk PBH itu seperti apa, Pak? Ini Pak Topan ini idenya. Silakan Pak Topan. Iya. Ya kalau PBH itu tadi yang disampaikan syaratnya ya sudah harus advokat kan di dalamnya itu sudah punya BAS berita acara sumpahnya itu. Cuman belum dibekukan kan yang punya Pak Tatang kan? Saya jarang naik meja, Pak. Oke. Jangan, Pak. Karena nggak ada automation di kakinya ya. Iya. Iya, Bu. Tadi mengingat sejarah 2022, 23, 24 itu konsultasi yang masuk ke DPK Kabupaten Bekasi itu Apindo itu. Ya. Bukan hanya masalah ketenagakerjaan, gitu. Kita sering diminta mendampingi, Pak, tolong perusahaan kita sedang mendapat panggilan konfirmasi terkait dengan SNI. Ya. Perusahaan besar loh itu kan, perusahaan besar gitu. Kalau SNI kita kan nggak bisa mewakili gitu kan, karena pada saat menghadap ke Polres, kepolisian, kita butuh surat kuasa, dan surat kuasa itu hanya diberikan kepada yang expert, yang punya title advokat kan. Ya. Ya, kalau di ketenagakerjaan walaupun bukan advokat kita bisa gitu kan memberikan kuasa. Tapi kalau sudah terkait dengan di luar ketenagakerjaan itu harus memang yang memberikan kuasa kepada advokat atau pengacara. Sehingga muncul bahwa bukan hanya di area ketenagakerjaan nih gitu kan. Sehingga bahwa pimpinan Apindo itu concern gitu, ya sudah ini jadi CSR kita gitu. CSR Apindo salah satunya melayani anggota, melayani masyarakat umum gitu, yang memang membutuhkan pendampingan hukum di luar bidang ketenagakerjaan. Wow, visinya luar biasa sekali ya Pak ya. Betul. Apalagi berada di tengah-tengah industri yang menjadi center of attention dari secara nasional Pak. Wah, keren sekali. Kalau sampai sejauh ini Pak Tatang dan Pak Tovan, terkait bantuan hukum yang sudah dilakukan oleh PBH, Pusat Bantuan Hukum milik Apindo, itu sudah sejauh apa Pak? Oke, kalau sejauh apa? Kita banyak Bu gitu, beberapa perusahaan, beberapa individu yang dari yang direferensikan oleh perusahaan juga gitu. Salah satunya adalah kemarin kita banyak juga memberikan legal opinion gitu, legal opinion dengan case-case yang terhadap
yang dialami oleh perusahaan itu gitu. Bahkan legal opinion itu bukan hanya berbahasa Indonesia tapi berbahasa Inggris juga gitu. Makanya mudah-mudahan ke depannya ini juga sebagai syiar kepada sahabat-sahabat Apindo, baik itu yang sudah menjadi anggota Apindo maupun yang belum gitu. Jika membutuhkan bantuan hukum, pendampingan hukum, jangan ragu ke PBH karena itu adalah salah satu pengabdian Apindo kepada masyarakat. Luar biasa sekali Apindo. Kalau tadi kita sudah membangun nih Apindo Kabupaten Bekasi sudah membangun hubungan industrial Pancasila. Sekarang tambah satu lagi nih, Apindo juga sudah membangun pusat bantuan hukum, tidak saja untuk anggota tapi juga terbuka untuk masyarakat ataupun juga non anggota, gitu ya Pak ya. Nah, balik lagi nih Pak Tatang dan Pak Tovan, kita bicara tentang dinamika hubungan industrial dan juga iklim investasi di Kabupaten Bekasi nih. Kalau tadi semakin banyaknya perselisihan, kemudian ada beberapa perusahaan juga yang akhirnya memutuskan untuk check out gitu ya. Kira-kira para pekerja ini kemudian apa yang bisa kita lakukan atau bagaimana kita bisa menyambungkan atau menjaitkan antara para pekerja ini dengan juga pelaku industri? Menyambungkannya itu yang mana Bu? Apakah dia yang korban PHK tadi atau korban PHK kemudian kita mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten, kemudian agar penyerapan tenaga kerja bisa terjadi dengan masif di Kabupaten Bekasi, Pak? Nah, ini bocoran juga, ini rahasia sebenarnya Bu Put. Rahasia ya. Jadi ini khusus untuk sahabat Apindo nih, khusus untuk sahabat Apindo. Sahabat Apindo. Boleh atau enggak ini kita buka ya? Jadi atau enggak boleh atau gini aja Pak Tatang dan Pak Tovan nih, supaya menarik nih, gimana kalau langsung datang aja ke sekretariat Apindo. Gitu ya. Oh iya. Betul. Tadinya saya mau sampaikan nih Bu Put, cuma saya pikir kalau disampaikan nanti bukan rahasia lagi. Oke, kembali lagi nih Pak Tatang dan Pak Tovan. Kalau tadi kita seperti janji pada podcast yang sebelumnya, kita ingin tahu kan terkait dengan sebetulnya kontribusi daerah terhadap investasi dan juga multiplier effect yang ada di Kabupaten Bekasi. Salah satunya adalah apakah aturan ini sudah inline dengan perkembangan era, dan juga ternyata dari Pak Tatang dan Pak Tovan menyebutkan nih bahwa sudah ada perubahan terkait dengan aturan dan juga undang-undang. Boleh dong dibahas sedikit, mungkin kita tidak sebagai perspektif yang baru bagi pelaku industri. Boleh, silakan Pak Tatang, Pak Tovan. Saya dulu Pak Tovan dulu. Untuk aturan itu yang pernah ditanyakan apakah sudah inland atau tidak, untuk di Kabupaten Bekasi ini belum inland kalau menurut saya. Terkait Perda Ketenagakerjaan. Perda Ketenagakerjaan itu dibuat di tahun 2016. Terkait regulasi ketenagakerjaan itu udah berubah-ubah ya. Banyak yang di judicial review dan lain-lain, tapi terkait Perda Ketenagakerjaan ini memang belum. Nah, ini kita dorong besok kami sudah membuat surat ke bidang hukum pemerintah Kabupaten Bekasi, karena di Perda ini ternyata ada dua versi Bu, ada dua versi yang isinya itu berbeda. Nah, ini kami sedang mempertanyakan klarifikasi melalui surat, apakah mana yang dipakai nih dari dua perda yang judulnya sama, nomornya sama, cuma pengesahannya berbeda, isinya pun berbeda. Nah, ini akan kita pertanyakan. Nah, ini yang hanya tahu pastinya bidang hukum Pemda Kabupaten Bekasi, mana yang berlaku nih di antara dua perda yang sama-sama disahkan, yang sama-sama berlaku. Nah, ini tentunya harus perda ini segera direvisi atau dicabut dan diganti dengan
yang baru karena sudah banyak perubahan-perubahan agar seperti yang disampaikan Bu Puput ya. Jadi grogi saya nyebut Bu Puput. Jadi perda ini harus direvisi, Bu. Harus direvisi, kalau perlu dicabut, ganti yang baru. Perda ini kalau kami usul ya, seandainya nih, perda ini hanya mengatur hal-hal yang belum diatur oleh undang-undang saja. Perda Kabupaten Bekasi ya, mudah-mudahan nih Bapak-bapak anggota DPRD dan pemerintah bisa mendengar podcast kami bahwa perda ini memang mengatur aturan yang belum diatur oleh undang-undang saja. Jadi kalau yang sudah diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan tidak perlu lagi diatur oleh perda. Seperti apa perda? Contohnya tentang rekreasi atau tentang fasilitas ketenagakerjaan, kan itu tidak diatur di undang-undang. Aturlah di perda. Nah, kemudian satu lagi terkait perda ini harus dibuatkan juga juklak juknisnya namanya, Bu. Petunjuk pelaksana, petunjuk teknis. Yang perda hari ini sepanjang sepengetahuan saya belum ada itu, Bu. Jadi siapa pengawas perda itu, yang mengawasi perda itu? Kalau dibilang Satpol PP kan tidak mungkin ya. Biasanya kan perda itu domainnya adalah Satpol PP. Kalau ada kaki lima melanggar kan diangkat sama Pak Satpol PP. Perda ketenagakerjaan ini nggak mungkin Satpol PP masuk. Jadi belum diatur tuh petunjuk pelaksana, petunjuk teknis terkait siapa yang mengawasi perda. Kalau dibilang oh itu bagian pengawas ketenagakerjaan, saya sering bercanda sama pengawas, Pak itu ada pelanggaran perda di Bekasi. Beliau menjawab begini, saya ini pengawas provinsi Pak, wani piro saya harus ngawasin perda Bekasi. Nah begitu. jadi itu kenapa? Karena belum diatur siapa yang mengawasi perda. Nah itu yang harus kita kenapa perda ini perlu direvisi, kalau perlu dicabut diganti dengan yang baru sehingga inline dengan apa yang tadi disebut Bu Puput tadi. Nah itu masukan buat pemerintah daerah maupun DPRD yang tentu yang memang tugasnya membuat regulasi. Ya, tambahan sedikit Pak Tatang. Silakan. Jadi menarik gitu. Tadi ada dua versi perda gitu kan. Kalau bicara pasal, dua-duanya ini berbeda gitu. Yang satu, ya, tapi correct me if I'm wrong ya. Yang satu itu 78 pasal, yang satu ada 88 pasal gitu kan. Nah itu signifikan banget perbedaan jumlah pasalnya gitu kan. Nah untuk sahabat-sahabat Apindo yang pengen tahu perbedaannya itu seperti apa, nah kalau mau bedah sama-sama, nah silahkan hubungi ke sekretariat, kita sama-sama diskusi secara internal, kemudian bagaimana cara kedepannya itu, karena rata-rata ada beberapa konsultasi itu juga terkait upah, kenaikan upah, fasilitas dan lain-lain itu berkaitan dengan Perda 4 2016 ini. Oke, kalau tadi tampaknya memang produk hukumnya sudah muncul, tetapi juknisnya mungkin belum sempurna seperti itu ya Pak ya. Tapi kalau sedikit boleh kita ulik gitu ya, barangkali Sobat Apindo juga pengen sedikit tahu nih terkait dengan dua perda ini. Boleh dong dikasih bocoran perda yang pertama terkait dengan apa dan perda yang kedua terkait dengan apa. Baru kemudian nanti Sobat Apindo akan bersama-sama kita invite nih untuk kita buat diskusi private gitu ya bersama dengan Pusat Bantuan Hukum Apindo dan juga bidang 2 hubungan industrial. Silakan Pak Tatang atau Pak Topan, silakan. Sepertinya Pak Topan sampai detail pasalnya ada berapa di antara kedua versi perda ini. Ya. Beliau lebih tahu mana nih isi perda yang. Oh iya. Iya, silakan Pak Topan. Bu Puput. Ya. Perbedaannya sama-sama Perda 4 2016. Ya. Ya, jadi sama lah. Cuman memang di dalam pasal-pasal itu salah satu adalah pengupahan. Ini key point ya, pengupahan. Pengupahan terkait dengan selisih. Nah, selisih UMK.
Nah, antara satu apa yang disahkan di Agustus dan September itu ada perbedaan yang sangat signifikan, sehingga kadang-kadang ketika di mediasi pun itu menjadi apa ya, menjadi perdebatan. Nah, untuk apa? Untuk sahabat-sahabat Apindo yang mau detailnya lagi, ya yuk kita diskusi gitu. Oke, jadi jangan lupa kalau mau detailnya lagi segera berkirim surat kepada DPK Apindo, kita akan bahas secara bersama-sama. Sebetulnya impact terhadap perda ini bagi para pelaku industri itu kedepannya akan seperti apa? Tentu perda ini kan produknya peraturan daerah ya Kabupaten Bekasi. Jadi siapa lagi yang akan melaksanakan perda ini kecuali perusahaan yang ada di Bekasi kan gitu. Jadi maunya aturan ini inline dengan aturan yang di atasnya, sehingga kita dari perusahaan menjalankan perda itu tidak terjadi perselisihan di bawah karena perbedaan antara perda dengan peraturan yang di atasnya. Jadi harapannya perda ini buatlah yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang di atasnya. Yang tentu ketika ada pembahasan perda, ya kami dari Apindo ya minta dilibatkan lah untuk pasal-pasal apa terkait ketenaga kerjaan dan lain-lain. Tentu kita akan memberikan masukan dari segi pengusaha ya Bu ya, begitu. Ya. Keterwakilan pengusaha atau partisipasi pengusaha dalam memberikan usulan perda itu juga sangat dibutuhkan gitu, karena ya siapa lagi yang mau melaksanakan kecuali adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi, sehingga nanti kita harapkan pada saat kami nanti berkirim surat apakah itu dicabut ataukah akan direvisi. Kalau direvisi ya kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi, keterwakilan kami, partisipasi kami di Apindo dilibatkan. Itu saja. Oke, sebetulnya Apindo Kabupaten Bekasi selalu punya inovasi dan kontribusi terhadap pemerintah yang ada di Kabupaten Bekasi, dan apakah memang dari kita siap nih untuk dipanggil kemudian kita berdiskusi bersama terkait dengan perda? Iya, kita cowok panggilan. Cowok panggilan. Iya. Jadi sangat siap ya Pak Topan ya. Kapanpun dipanggil karena cowok panggilan ya siap. Oke, pasrah. Tapi kemarin juga kita pernah ya pernah diskusi dengan DPRD ya, betul terkait perda investasi. Jadi sudah mulai Bu. Jadi Apindo ini dilibatkan, diundang untuk berbicara terkait hal-hal yang ada hubungannya dengan ketenaga kerjaan. Ya, karena perspektif dari pengusaha yang diwakili oleh Apindo Kabupaten Bekasi ini punya impact yang luar biasa terhadap perkembangan iklim investasi yang ada di Kabupaten Bekasi. Termasuk tadi kalau kita bicara multiplier effect, DPK Apindo Kabupaten Bekasi beserta anggotanya itu punya peran yang sangat penting untuk menjaga investasi di Kabupaten Bekasi. Betul ya? Betul. Jadi memang Apindo itu dari perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi ribuan, puluhan ribu, walaupun anggota Apindo itu belum sebesar itu, tapi apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang melibatkan Apindo itu juga berimpact kepada seluruh perusahaan. Makanya kami harapkan juga gitu kan kepada sahabat-sahabat yang menonton, perusahaan-perusahaan yang belum menjadi anggota Apindo, harapkan menjadi anggota Apindo Kabupaten Bekasi karena manfaatnya cukup sangat banyak gitu. Kita punya banyak bidang yang bisa dieksplor. Bahkan kalau kali ini saya misalnya dengan Pak Tatang, misal dengan Bu Puput, itu adalah di bidang hubungan industri dan advokasi, maka saya rasa di dalam satu perusahaan itu pasti ada siklus terkait dengan hubungan industrial, Pak. Oke, kalau tagline dari tim bidang 2 hubungan industrial dan juga advokasi, tagline-nya apa nih? Tagline-nya mungkin sahabat Apindo puas, kami juga puas. Nah, itu luar biasa itu. Bukan lemas ya Pak? Bukan lemas Bukan ya? lah. Puas dong ya? Kita tidak boleh lemas. Oke. Iya.
Tapi kita juga bukan alat pemuas ya. Tentu kami banyak kekurangan. Jadi itu harus di garis bawahi bahwa kami ini bukan berarti kami ini pintar dalam masalah hukum, tapi kami karena banyak pengalaman permasalahan dari perusahaan-perusahaan lain, bahkan puluhan perusahaan yang pernah bermasalah, pernah punya permasalahan hubungan industrial, kita tinggal menduplikasi saja begitu Bu. Jadi kalau permasalahannya ini, oh ya kemarin ada masalah begini, caranya begini. Oh kalau nggak bisa cara begini, begini caranya. Jadi dengan pengalaman tadi kami duplikasikan ke perusahaan-perusahaan memang yang masalahnya sama. Jadi kurang lebih begitu. Jadi kami ini bukan ahli hukum yang terkenal atau expert banget, enggak. Tapi kami belajar dari pengalaman-pengalaman menangani permasalahan-permasalahan hubungan industrial dari berbagai macam perusahaan anggota Apindo. Begitu. Ya, kelebihan kita itu karena kita punya bank data, Bu. Punya list permasalahan hubungan industrial yang bertahun-tahun, sehingga apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua, Pak Tatang, kita bisa, kalau dibilang itu kita punya jurisprudensi gitu, internal di DPK Kabupaten Bekasi, Apindo ini, sehingga ya kalau ada yang konsultasi ya kita tinggal cocokkan nih kemana ke bank data kita gitu. Nah, Pak Taufan, kalau ngobrolin tentang konsultasi untuk para anggota DPK Apindo Kabupaten Bekasi yang ingin berkonsultasi, itu gimana caranya? Mungkin saya bantu jawab ya Pak Taufan ya. Pertama mungkin ketika ada permasalahan hubungan industrial di perusahaan-perusahaan sahabat Apindo, itu bisa menghubungi ke sekretariat, mengajukan surat permohonan konsultasi atau pendampingan, itu ajukan permohonannya, kemudian nanti diagendakan dengan bidang HI dan advokasi untuk bertemu jam berapa, waktu dan tempatnya, tentu di sekretariat. Kami melayani konsultasi di sekretariat setelah ditentukan waktu dan tempatnya oleh sekretariat ya. Yang kedua mungkin yang perlu sahabat Apindo tahu bahwa kami di bidang advokasi ini sangat menjaga kerahasiaan dari sahabat-sahabat Apindo yang bermasalah. Bukan bermasalah, maksudnya ada konsultasi, ada permasalahan hubungan industrial. Kami sangat menjaga kerahasiaannya. Jadi ketika ada dokumentasi dan lain-lain ketika konsultasi, itu hanya untuk dokumentasi sekretariat saja. Jadi kami tidak dibuat dalam seperti status Pak Topan, itu kode etiknya tidak boleh. Jadi ketika ada yang konsultasi dan lain-lain, tidak boleh di-upload ke WA group atau di Facebook atau Instagram dan lain-lain. Jadi kami sangat menjaga kerahasiaan masalah atau konsultasi sahabat-sahabat Apindo yang konsul ke DPK Apindo Kabupaten Bekasi. Jadi caranya seperti itu Bu Puput. Baik, Pak Taufan, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, sebenarnya bisa dilihat kan, misalnya saya, Pak Tatang, misalnya Bu Puput, Pak Ponidi, atau Pak Aji, atau Bu Nike gitu, yang selalu melakukan pendampingan konsultasi anggota. Kita tuh nggak pernah upload lah gitu kan, karena kerahasiaan itu selalu terjaga, karena kita tahu bahwa perusahaan itu sangat menjaga gitu kan, menjaga supaya konflik internal itu tidak keluar gitu. Toh pada akhirnya itu akan keluar itu karena bukan dari Apindo Kabupaten Bekasi. Jadi sepertinya tagline-nya harus nambah ya, privacy Anda kami jaga. Oke, Pak Tatang dan juga Pak Taufan, the last but not least gitu ya, berikan satu closing statement terkait dengan hubungan industrial yang ada di Kabupaten Bekasi dan juga peran DPK Apindo Kabupaten Bekasi dalam kontribusi terhadap Kabupaten Bekasi. Silakan. Pak Ketua ini cocok. Ya. Baik, untuk
closingnya tetap kita jaga hubungan industrial yang harmonis antara Apindo yang mewakili kepentingan pengusaha dengan teman-teman serikat pekerja tentunya yang mewakili anggotanya. Komunikasi yang baik, komunikasi yang lebih akrab karena kami juga menghadiri beberapa peresmian raker pimpinan cabang serikat pekerja dan lain-lain. Kita menjalin komunikasi terus dengan sahabat-sahabat, teman-teman serikat pekerja. Jadi kedepannya kita ciptakan hubungan industrial yang harmonis dan jangan lupa kepada pemerintah Kabupaten Bekasi yang terhormat, DPRD, libatkan kami dalam setiap pembuatan regulasi terkait ketenaga kerjaan sehingga mendapatkan masukan-masukan yang memang masukan-masukan dari pengusaha yang mewakilkan kepada DPK Apindo Kabupaten Bekasi. Jangan lupa buat sahabat Apindo yang belum join dengan Apindo, segera bergabung karena benefitnya banyak sekali. Begitu closing terakhir dari kami. Oke, terima kasih Pak Tatang dan juga Pak Taufan, sahabat Apindo. Demikian tadi bincang santai sambil ngopi dari bidang 2 hubungan industrial, advokasi dan juga pembelaan anggota. Ada beberapa poin-poin yang tentu akan bermanfaat dan sangat informatif untuk rekan-rekan Sobat Apindo. Dan jangan lupa tadi pesannya untuk teman-teman yang memang belum bergabung tetapi akan berkonsultasi, we are welcome untuk diskusi dengan Bapak dan Ibu. Dan juga untuk para anggota jangan sungkan untuk diskusi terkait dengan advokasi kepada teman-teman atau rekan-rekan yang ada di bidang 2 hubungan industrial. Dan saya dengan Puput dan juga rekan saya Pak Taufan dan juga Pak Tatang, kami mengucapkan terima kasih untuk sesi pada kali ini dan kita ketemu lagi tentu saja dengan materi-materi menarik dan juga inspiratif lainnya. Jangan lupa happy employ, happy business. Happy business is happy investasi. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam mencari solusi.